Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, alhamdulillah sampai pada detik ini kita masih senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa diberi satu niat dan kemauan untuk senantiasa thalabul ilmi. Dan semoga niat dan ketulusan serta kesungguhan kita semua ini dicatat oleh Allah sebagai sebuah amal baik, sehingga kita nanti semua bisa bertemu dengan para muassis kita dan berkumpul di akhirat nanti. Pada momen kali ini matsama, baru tahu kali ini matsama secara daring atau online, masa orientasi siswa. Kami akan menjelaskan beberapa hal yang terkait dengan masalah tata tertib atau peraturan santri Yayasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum. Ketika kita bicara santri, maka santri di situ otomatis tidak bisa lepas dari yang namanya kewajiban dan larangan. Maka nanti sebelum kalian kembali ke pondok atau nanti sudah diakui betul-betul sebagai santri Bahrul Ulum, maka perlu memahami terlebih dahulu apa kewajiban santri dan apa saja hal-hal yang dilarang bagi santri. Di dalam larangan dan kewajiban ini, Yayasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum menyediakan yang namanya buku pegangan santri. Ini di sini nanti banyak sekali hal-hal yang bisa kalian pahami, di mana apa saja hak-hak kalian sebagai santri, apa saja kewajiban-kewajiban kalian sebagai santri, tugas dan fungsi santri itu sebagai apa. Karena dalam momen matsama ini saya tidak akan menjelaskan secara lebih rinci secara keseluruhan, tapi di sini saya hanya ingin mengambil paling tidak kalian tahu apa kewajiban kalian sebagai santri. Yang pertama di sini adalah peraturan Yayasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Di sini ada beberapa bab. Yang pertama tentang keamanan dan ketertiban santri. Bab 1 ada yang namanya ketentuan umum. Ketentuan umum ini banyak sekali, tidak saya bacakan. Kemudian yang bab 2, di sini ada yang namanya hak dan kewajiban santri. Ini perlu kalian ketahui, sebab nanti ketika kalian menjadi santri, kalian juga punya hak-hak. Apa hak saja kalian selama menjadi santri? Satu, yang pertama, santri itu bisa mendapatkan hak, mendapatkan pelayanan pendidikan. Jadi sampean itu jadi santri berhak untuk diajar ngaji, berhak untuk diajar ngaji oleh para guru, para pengasuh, para ustadz dan sebagainya. Berhak mendapat pengajaran, bimbingan serta pengarahan dari pondok pesantren atau madrasah. Yang kedua, hak dan kewajiban santri adalah mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Yayasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum. Kemudian yang ketiga, melaporkan kepada pengurus, khususnya pengurus bidang keamanan nantinya, ketika kalian merasa tidak aman, mungkin ketika di ruang pondok atau di ruang kelas dibully oleh temannya, kalian berhak melaporkan, Pak, ini saya merasa tidak aman, diancam atau diapa. Itu hak kalian semuanya. Kemudian yang keempat, mendapatkan penghargaan
atas apresiasi, atas prestasi yang telah diperoleh. Ketika kalian bisa berprestasi dalam akademis, maka kalian bisa mendapatkan penghargaan entah berupa beasiswa, nanti sekolah luar negeri atau apa. Kalau betul-betul memang ada prestasi, itu hak kalian. Kemudian yang kelima adalah mendapatkan perlindungan, perhatian, dan rasa aman. Itu hak santri. Selanjutnya di sini bab 2 pasal 3. Bab 2 pasal 3 ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban, santri. Maknanya kewajiban ini berarti apa? Kalian harus melakukan ini semua ketika menjadi seorang santri. Apa kewajiban santri yang pertama? 1. Santri harus berakidah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ala thariqati Nahdlatul Ulama. Darul Ulum ini adalah merupakan pondok pesantren yang merupakan basis Nahdlatul Ulama. Jadi nggak boleh ada santri misalkan mondok di sini tapi ikut paham akidah HTI. Wah, itu nanti dikeluarkan sama dari santri, nggak boleh. Apalagi sekarang kan zamannya zaman Islam ekstrim itu, mana semuanya mengaku ahlu sunnah wal jamaah tapi tidak sesuai dengan ala thariqati Nahdlatul Ulama. Santri kok ikut paham Wahabi, tidak boleh. Santri kok ikut paham-paham yang lain, tidak boleh. Ikut Syiah atau Mu'tazilah, tidak boleh. Semuanya harus ala thariqati Nahdlatul Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka ini merupakan sebuah kewajiban. Sebab di Tambak Beras ini sendiri merupakan pondok yang dulunya salah satu dzurriyyahnya juga adalah merupakan pendiri NU, yaitu Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Kemudian kewajiban yang kedua, santri harus taat. Taat itu manut, taat dan takzim kepada para masyayikh, dzurriyyah, guru yang ada di pondok maupun pesantren dan madrasah atau sekolah. Jadi kalau sampai nanti menjadi santri, ini kudu manut ketika dikongkon opo, selama apa yang diperintahkan guru kalian itu tidak bertentangan dengan syariat, maka kewajiban kalian adalah manut. Contoh, bengi, le ndang turu, jam melekan naik, subuh ben gampang tangi, sampean juga harus tidur. Itu salah satu contoh sederhana. Kemudian yang ketiga kewajibannya adalah santri harus menjaga nama baik pondok pesantren Bahrul Ulum. Apa yang kalian lakukan ketika kalian sudah menjadi santri, baik dan buruknya ini nanti juga akan membawa nama lembaga yang kalian bawa. Nah, misalkan ada santri sudah menjadi santri di Bahrul Ulum, ketika dia pulang nggak mau pakai sarung, nggak mau pakai kopiah, soalan cekak, nanti kalian akan menjadi rasan-rasan orang banyak. Oh, itu loh santri Bahrul Ulum, kelakuan kayak ini namanya tidak bisa menjaga nama baik. Apa yang kalian lakukan, kebaikan apapun yang kalian lakukan dan keburukan apapun yang kalian lakukan tidak bisa lepas dari alma mater yang kalian bawa. Maka menjaga nama baik ini adalah dimanapun kalian berada, selama menjadi santri, entah itu di pondok maupun di rumah, harus tetap menjaga nama baik pondok pesantren Bahrul Ulum. Kemudian yang keempat, kewajiban santri sowan dan mengajukan izin secara tertulis kepada pengasuh ketika hendak pulang ke rumah. Pondok itu bukan kos-kosan di mana kalian bisa pulang masuk pondok sak penake dhewe. Murid ketika bicara dengan guru menggunakan kromo inggil atau bahasa halus dan sebagainya. Kemudian yang keenam, berbusana muslim dan berkopiah. Ini namanya kopiah ini. Jadi santri ini kudu kopiahan. Kenapa? Karena kopiah ini meskipun bukan merupakan sebuah kewajiban dalam Islam, tapi kewajiban bagi santri karena ini merupakan identitas santri. Berkopiah, berbusana muslim bagi santri putra. Lah yang kopiahan itu santri putra saja, jangan perempuan kok terus ikut kopiahan. Wah, sama nanti tambah diguyu wong. Berbusana muslimah juga bagi santri putri. Kemudian yang ketujuh,
mengikuti kegiatan belajar mengajar sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pondok pesantren. Dalam kegiatan belajar mengajar ini ada tingkatan-tingkatannya. Sampean mungkin yang baru sekolah sanawiyah tentu tidak boleh ikut pengajian atau pembelajaran yang materinya di situ adalah untuk anak-anak mahasiswa. Semuanya ada tingkatan-tingkatannya. Nanti di pondok juga seperti ini, Kum. Wah, sampean kepingin ngaji, tingkat aliyah ada kitabnya sendiri, tingkat sanawiyah ada kitabnya sendiri. Sesuai itu semua diatur nanti di dalam pondok. Kemudian yang ke-8 masih dalam kewajiban santri, mengikuti pengajian Al-Quran dan kitab kuning sesuai dengan klasifikasi yang telah ditentukan. Kemudian yang ke-9, mentaati jalur lalu lintas. Di pondok itu ada jalur lalu lintasnya sendiri. Putra lewat jalan mana, putri lewat jalan mana, itu nanti ada aturannya sendiri. Nggak boleh nanti santri putra lewat jalur santri putri. Jalur lalu lintas santri putra dan putri yang berlaku di lingkungan pondok pesantren Bahrul Ulum. Kemudian kewajiban yang ke-10 adalah berangkat dan pulang sekolah tepat waktu. Nah, sekarang karena sekolah masih belum aktif, mungkin nanti pembelajarannya masih daring atau dalam jaringan internet. Jadi kalian belajarnya nanti ya cukup di depan laptop sama HP. Cuma nanti semoga saja musim-musim seperti ini cepat selesai dan kita bisa belajar lagi dengan normal. Jam 7 berangkat ke sekolah, nanti jam 1 sudah kembali ke pondok. Nah, ketika tepat waktu itu apa? Habis sekolah ya sudah kembali ke pondok, nggak usah mampir-mampir lagi ke warung atau ke warnet dan sebagainya. Kemudian yang ke-11, mengajukan diri kepada pengasuh atau pengurus ketika keluar melewati batas maksimal area santri sebagaimana dijelaskan dalam bab 4 pasal 14. Ini nggak perlu saya jelaskan lebih rinci, nanti ketika saya kembali ke pondok iku ngerti kok batas-batasnya santri di mana. Ketika keluar itu ya tinggal izin mawon kepada para pengurus. Yang ke-13, kewajiban santri adalah menghormati dan bersikap sopan. Menghormati dan bersikap sopan. Jadi santri ku istilahnya orang maya, orang adiga adiguna. Ketika ada tamu sampean ditanya, jawab dengan cara yang sopan. Oh nggih teng mriki biasakan seperti itu. Kenapa? Karena trademark santri di sini adalah terletak kepada kualitas akhlaknya. Ini yang paling pokok. Maka di sini menghormati, bersikap sopan kepada siapa saja ini merupakan hal yang paling utama bagi para santri. Kewajiban yang ke-14, mengikuti sholat berjamaah 5 waktu. Ini harus dibiasakan, sholat jamaah 5 waktu. Karena saya masih teringat dulu dawuhnya dari Mbak Yai Hamid Hasbuah, rukun santri itu hanya ada 3 yang paling pokok. Pertama adalah taat peraturan, yang kedua sholat berjamaah 5 waktu, yang ketiga kudu gelem ngaji. Ini rukun santri, maka ini tidak boleh ditinggalkan semuanya. Kewajiban ke-15, menjaga kebersihan, keindahan, keamanan, dan ketertiban di lingkungan pondok pesantren Bahrul Ulum. Yang ke-16, melaporkan kepada yang berwenang apabila menyaksikan terjadinya pelanggaran peraturan dan atau mengetahui orang yang mencurigakan. Ketika sama di pondok ada orang yang mencurigakan, lapor kepada pengurusnya. Cak, temeriku ketoknya ada orang yang mengintai. Wah, sama lapor aja, ndak apa-apa itu. 17, kewajiban santri adalah memiliki kartu tanda santri atau KTS. Semua santri wajib nanti memiliki kartu tanda santri yang akan diterbitkan oleh Yayasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum. Atau kartu siswa. Kartu siswa itu diterbitkan oleh madrasah. Dan juga kartu mahram. Ketika di pondok ada kakak beradik laki dan perempuan, maka wajib punya kartu mahram. Kenapa? Kalau kalian ingin menemui
saudara laki-laki atau perempuan nih, kakak atau adik, kalau tidak punya kartu mahram maka tidak bisa menemu. Maka di situ wajib memiliki kartu mahram. Kemudian kita akan memasuki di sini bab 4 pasal larangan. Kalau tadi adalah bab 4 tentang kewajiban, ini pasal larangan. Kewajiban santri itu apa, larangan santri itu apa. Untuk larangan santri di sini termaktub pada bab 4 pasal 6. Larangan yang pertama adalah 1. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum syariat dan juga hukum negara. Hukum syariat itu hukum agama, hukum negara itu adalah hukum perdata maupun hukum perdana. Kemudian yang kedua, dilarang melakukan perbuatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban baik di dalam maupun di luar pondok pesantren Bahrul Ulum. Yang ketiga, dilarang melakukan ancaman atau bullying. Bahasa sekarang itu bullying, pengeroyokan, penganiayaan, dan juga perkelahian. Ini semuanya dilarang. Karena di pondok ini identiknya kita itu adalah dengan suasana damai. Maka hal-hal yang bisa membuat heboh seperti tadi itu sangat dilarang keras. Kemudian larangan yang keempat adalah dilarang melakukan perjudian, penipuan, pencurian, dan gosok. Ini semua sudah maklum, larangan semuanya. 5. Interaksi, dilarang berinteraksi dengan lawan jenis, baik melalui dunia nyata maupun dunia maya yang melanggar syariat. Larangan keenam, dilarang mengadakan kegiatan antara santri putra dan santri putri yang bercampur baur atau ikhtilat, baik di lingkungan pondok maupun luar pondok, tanpa seizin dari pengasuh. Yang ketujuh, dilarang berperilaku LGBT. Istilahnya sekarang itu LGBT itu apa? Kayak lesbi, homo, dan sebagainya, gay, biseksual, transgender. Ini LGBT itu juga dilarang di pondok. Kemudian yang kedelapan, dilarang berdomisili di kos-kosan. Sampean sekolahnya di Man. Maka ketika sampean berasal dari luar kota atau rumah sampean berada dalam jarak lebih dari 7 kilo dari madrasah, maka sampean wajib mondok. Sampean omahe Mojo Agung, sekolah di Man, nggak mondok, ini nggak boleh gitu loh. Wajib mondok. Maka kewajiban pertama bagi siswa yang daftar ke sekolah di situ adalah nopo? Mengisi pondok yang ditempati. Kenapa? Karena tidak boleh kos-kosan. Di sini ini tidak boleh semuanya. Kos itu tidak boleh. Semuanya harus bertempat di pondok. Yang kesembilan, dilarang membawa, menyimpan, mengedarkan atau mengkonsumsi miras, narkoba, dan sejenisnya. Ini juga dilarang keras. Yang kesepuluh, dilarang membawa, menyimpan, mengedarkan, dan melihat hal-hal yang bersifat pornografi, seperti di dalam film, VCD, komik, majalah, gambar-gambar, poster, dan sejenisnya yang berbau pornografi, itu dilarang keras. Yang ke-11, dilarang menyimpan atau menggunakan senjata tajam. Nggak pondok, nggak celurit, gawe opo, nggak boleh. Lah niki kula mbeto glati, tapi glati ini damel ngonceki buah, ya gak apa-apa, sing penting nek kudu disesuaikan karo kebutuhannya. Itu semua tidak boleh. Dilarang membawa senjata tajam, membawa petasan, kartu remi juga tidak boleh, kartu domino dan sejenisnya, semuanya tidak boleh dibawa ke pondok. Yang 12, dilarang mendatangi tempat-tempat permainan seperti tempat permainan PS atau PlayStation, tidak boleh. Biliar, game online, kolam renang, kolam pancing, futsal juga tidak boleh. Kenapa? Karena alat-alat permainan ini nanti akan disediakan di dalam pondok sendiri. Apalagi
sport center atau sport gym itu yang kayak apa istilahnya sekarang namanya nih, tempat fitness juga tidak boleh nanti itu pun. Di sini sama nak kepin olahraga ada lapangan sepak bola. Di pondok, area pondok itu juga ada alat fitness sendiri yang diperuntukkan para santri. Jadi nggak perlu misalkan sama punya hobi fitness terus akhirnya golek-golek nang jopo tempat sport center itu tidak boleh. Bioskop, konser musik dan tempat hiburan lainnya. Ke-13, dilarang menggunakan jasa warnet. Dilarang menggunakan jasa warnet pada jam efektif kegiatan madrasah. Waktu jam madrasah, lah kok terus sampean istirahat metu tuh kok madrasah golek warnet, itu larangan, tidak boleh. Nanti sampean dicari sama Pak BP terus akhirnya ditakzir. Gitu. Kenapa? Karena menggunakan jasa warnet itu pada saat jam-jam yang dilarang. Jadi, saya ulangi, dilarang menggunakan jasa warnet pada jam efektif kegiatan madrasah atau pondok atau waktu yang dilarang oleh ribat. Ribat itu adalah asrama pondok. Yang ke-14, dilarang mengenakan atau menggunakan perhiasan dan aksesoris yang berlebihan. Ini khususnya bagi santri putri. Bagi santri putri, ini yang ditekankan. Apapun perhiasan yang berlebihan ini tidak dibolehkan. Jadi yang dibolehkan bagi santri putri ini perlu diingat satu, yang pertama perhiasan ini hanya anting-anting. Terus sama mungkin satu cincin, nggak boleh terus pakai perhiasan kalung yang berlebihan sampai terus gelang, bingle. Nah ini sampean mau mondok atau mau jadi artis gitu loh. Tidak boleh memakai perhiasan yang berlebihan. Ke-15, dilarang menggunakan pakaian dan aksesoris yang tidak mencerminkan budaya pesantren. Ke-16, bermalam di luar ribat. Yang ke-17, dilarang membawa, menyimpan, menitipkan atau menggunakan laptop, HP, MP3. Semua peralatan elektronik tidak diperbolehkan. Kemudian yang ke-19, dilarang menyewa sepeda motor atau mobil. Ke-20, dilarang menggunakan jasa online seperti transportasi online itu yang sekarang lagi ngetren, Grab, Gojek dan sebagainya. Jual beli lewat online seperti Bukalapak, Tokopedia, Lazada dan sebagainya juga tidak boleh. Yang ke-21, dilarang menggunakan sepeda motor atau mobil tanpa seizin dari pengasuh. Ke-12, dilarang ikut dalam organisasi terlarang. Organisasi terlarang itu banyak sekarang. 23, dilarang merokok untuk santri tingkat SLTA ke bawah. Jadi kalau sampean masih sekolah di mana merokoknya diempet sih, nanti ngenteni kalau lulus sekolah aja baru merokok, enggak apa-apa. 24, dilarang keluar dari wilayah ribat pada saat jam-jam pengajian. 25, berada di luar lingkungan madrasah sekolah pada jam kegiatan belajar. Yang ke-26, dilarang mengikuti kegiatan bela diri kecuali di tempat dan jenis perguruan yang telah ditentukan oleh Pondok Pesantren Bahrul Ulum. Dalam hal ini ada wusu, orhada, forki dan pagar musa. Selain itu tidak boleh. 27, dilarang mengikuti kursus di luar pesantren dan unit pendidikan Yayasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum. Ke-29, dilarang membawa, menyimpan dan menggunakan alat musik yang tidak sesuai dengan tradisi pesantren seperti gitar, seruling, harmonika dan sejenisnya. Ke-30, dilarang membuat laporan atau pengakuan dan kesaksian palsu. Ke-31, dilarang naik sepeda berboncengan 3. Karena apa? Itu menutup atau melanggar hak pengguna jalan yang lain. Yang ke-32, dilarang memasang pamflet atau selebaran, iklan dan sejenisnya selain di tempat yang disediakan. Demikian itu yang merupakan kewajiban dan larangan santri secara singkat. Nanti kalau kalian ingin mengetahui lebih lengkap, itu bisa dilanjut ketika sudah kembali ke pondok pesantren. Mungkin sekian saja dari saya yang menyampaikan
kewajiban dan larangan ini semoga kita semuanya senantiasa diberi pertolongan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.